Shalom. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu? Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa sebab Tuhan kita besar. Amin. Haleluya. Pandang kiri kananmu, katakan selamat bulan baru, bulan Mei. Haleluya. Kiranya bulan Mei ini adalah bulan sukacita penuaian ketika Tuhan Yesus mati dan telah bangkit. Kiranya dalam kita menunggu pencurahan Roh Kudus dengan bersukacita. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada di atas kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu pada sore hari ini ya Bapa. Terima kasih berkat-Mu buat kami pada hari ini, di mana ya Bapa dari tadi pagi hingga pada sore hari ini Engkau telah mempersatukan kami di dalam kasih-Mu, dalam ruangan, dalam rumah-Mu pada sore hari ini Bapa. Engkau menghantarkan kami di sini ya Bapa, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sebelum kami memulai kebaktian dan ibadah kami pada sore hari ini, terlebih dahulu Bapa kami mau menyerahkan jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu dan penyertaan Bapa yang selalu menolong kami dan membimbing kami Bapa. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat pelayanan pada hari ini Bapa, pada sore hari ini. Kiranya Engkau berkati baik pelayan yang terlibat pada sore hari ini dan lebih-lebih penyampaian firman-Mu. Kiranya Engkau berkati semuanya. Tuhan Allah Bapa kami, agar menjadi berkat buat kami semuanya dan menjadi suluh dan menjadi berkat buat kami semuanya. Tuhan Allah Bapa kami, segala kuasa setan dan iblis yang mengganggu kegiatan kami pada sore hari ini, kami usir dan kami tolak di dalam nama Anak Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat jemaat yang belum sampai di tempat ini. Kiranya Engkau hantarkan mereka ya Bapa dengan penuh sukacita. Jika mereka di dalam perjalanan ya Bapa, kiranya Engkau tibakan mereka di tempat ini. Kami berdoa juga buat penggembala dan seluruh pelayan dan pekerja di rumah-Mu di tempat ini Bapa, dan seluruh pemain musik ya Bapa. Kiranya Engkau berkati semuanya. Inilah permohonan kami pada sore hari ini. Kami memulai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nantinya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, agar Engkau menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Allah Bapa kami berdoa dan mengucap syukur dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Seberapa banyak yang percaya bahwa Tuhan itu baik? Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Pandang kiri kananmu, katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik bagi kita. Yang mau memuji Tuhan, sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Kecaplah dan lihatlah. Sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagi Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku.
hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Dari awal katakan pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Oh, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, syukur, syukur bagimu Tuhan. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Bagimu Tuhan, yes, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Dengan iman katakan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Sekali lagi katakan, Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarpun di luar sana cuacanya hujan, tetapi di sini kita bersukacita memuji Tuhan. Katakan amin. Yang bersukacita silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami mau memuji-Mu. Haleluya. Engkaulah sukacita kami ya Tuhan Yesus. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus sukacitaku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan Yesus, kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Mari sambung dari awal, katakan pujian ini. Yesus sukacitaku,
Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Dengan iman katakan, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku. Kau penolong kami, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Buka hatimu, katakan, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari jemaat Tuhan dari awal katakan pujian ini. Yesus sukacitaku. Mari imani pujian ini. Yesus kekuatanku. Dia penolong, penolong dalam kesesakan. Sangat sekali lagi katakan, Yesus aku. Ini pengakuan kami kepadamu Tuhan. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Mari buka kedua tanganmu, mari kita katakan, oh hatiku suka dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari berserah kepada Tuhan, angkat tanganmu. Oh, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku. Oh, hati kami bersuka ya Tuhan, bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hati kami, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku,
apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Ini pengakuan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita angkat penyembahan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dengan kebaikan-Mu kami mau bersyukur. Haleluya. Ya raba sadara labo. Kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Ya jangan berhenti untuk menyembah Tuhan. Mari buka hatimu. Oh ya segala pujian hanya bagi Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia yang menciptakan, Dia yang menetapkan setiap hati kami Tuhan. Oh ya Roh Kudus-Mu tercurah bagi setiap kami yang Tuhan Yesus. Engkau yang percaya minta kepada Tuhan. Oh ya haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, kami bersyukur bab segala kebaikan-Mu. Oh ya oh, penuhilah setiap kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sebab kami percaya Roh-Mu Tuhan Yesus yang sanggup mengubahkan setiap kami ya Tuhan Yesus, yang menyembuhkan kami ya Tuhan,
Roh-Mu yang menguatkan kami Tuhan Yesus. Roh-Mu yang menghibur setiap kami ya Tuhan Yesus. Ya Rabasana Labo. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tidak ada, Tuhan Yesus. Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Biarlah cinta-Mu Tuhan, biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku Engkau ada bersamaku. Engkau ada ya Tuhan, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagi, memberi kekuatan, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagi. Kau yang memberi kekuatan Tuhan, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Oh ya Rabarabasanaralabo. Engkau
Engkau selalu beserta dengan kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus. Ya haleluya Tuhan. Dan kami mau nyatakan Tuhan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Kami bersuka kepadamu Tuhan, ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah. Mari bersama-sama Bapak Ibu bangkit berdiri. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami percaya Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Kau dahsyat ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh ya Rabbi, Haleluya. Ya Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan untuk waktu sore hari ini kembali kami dah hadir ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk bulan yang baru Tuhan membawa kami. Dan kami percaya di bulan baru ada berkat yang baru Tuhan sudah sediakan bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bangga punya Allah yang dahsyat seperti Engkau ya Tuhan. Bela sekali lagi yang bernapas memuji Engkau ya Tuhan. Karena Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus mari kita yang diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Salam. Salam. Ya, bulan ini adalah awal bulan baru. Ya, sekali lagi bulan yang baru saya percaya pasti ada berkat yang tidak pernah Bapak Ibu bayangkan yang Tuhan sediakan. Amin. Ya, karena sidik jari aja bisa berbeda. Amin. Ya, di antara manusia yang kadang-kadang kembar, sidik jari aja bisa berbeda. Ya, itu membuktikan Tuhan kita begitu dahsyat dan heran. Amin. Ya. Jadi saya percaya apalagi memasuki bulan demi bulan, tahun demi tahun, pasti Tuhan akan menuntun kita, ya. Tuhan pasti sediakan berkat-berkat yang terbaik bagi kita, ya. Yang penting apa? Kita harus setia, ya, setia. Jangan setiap tikungan ada, maksudnya enggak setia, jangan. Tapi harus kita setia, ya. Jadi bulan ini ada pesan dari gembala kita, ya. Judulnya mengenai penuaian, sukacita penuaian, ya. Bulan ini adalah kesempatan kita untuk menuai. Apa yang harus kita tuai? Mari kita baca firman, ya. Di Kejadian 1 ayat 14. Ya, kita kalau berbicara tentang kasih Tuhan, kita harus lihat firman Tuhan. Amin. Kejadian 1 ayat 14 berfirman, "Nah Allah, jadilah benda-benda penerang pada
cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, ya. Jadi Tuhan sudah lakukan benda-benda penerang di langit, cakrawala langit, ya. Untuk apa? Untuk memisahkan siang dan malam. Jadi siang ada penguasanya, malam ada penguasanya, ya, matahari, bulan. Kemudian di Kejadian 8 ayat 22, apa yang dikatakan? Selama bumi masih ada, apa yang terjadi Bapak Ibu? Takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi ada artinya di sini ada hukum tabur tuai, ya. Sepanjang masih ada bumi ini akan ada hukum tabur dan tuai, ya. Jadi kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan, ya. Kita tanam apel, kita dapat apa? Apel. Nggak mungkin tanam apel dapat durian musangking, nggak mungkin, ya. Pasti kita apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi kalau kita sering menanam yang tidak baik, ya pasti kita akan menuai itu lambat laun, ya. Kita akan pasti menuai itu. Tapi kalau kita sudah di dalam Tuhan, ya, tapi malah kita betul-betul bertobat, ya, kita mau mengasihi Tuhan dan sesama kita dengan sungguh-sungguh, saya percaya kita akan menuainya karena kita sudah menabur yang baik. Amin. Ya, sekali lagi kita ingat bahwasannya Tuhan itu adalah mempelai pria kita. Amin. Kita sebagai mempelai wanita. Ya, jadi kalau dikatakan mempelai wanita, jadi kami yang pria tapo-tapo ini gimana? Masa tapo sama tapo, ya kan? Ya nggak cocok lah, ya. Ya, tapi sekali lagi nanti kita di surga sana bo tapo bo cabo, ya, nggak ada cewek atau cowok lagi, tapi semuanya adalah tubuh kemuliaan. Amin. Ya, kita akan nanti di surga kita akan merasa, oh saya pernah jadi laki-laki. Kita akan tahu, kita akan sadar sesadar-sadarnya. Ya, yang wanita juga, oh saya pernah jadi wanita. Saya pernah melahirkan anak-anak, saya pernah jadi ibu anak-anak, ya. Kita akan tahu, kita akan sadar. Tapi di surga enggak ada artinya jenis kelamin, ya. Amin. Tangkap sampai sini Bapak Ibu, ya. Jadi sekali lagi Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik, ya. Tuhan tidak pernah punya rancangan yang jahat. Katakan rancangan jahat, ya. Tapi yang ada adalah rancangan damai sejahtera, ya. Masa depan yang gilang gemilang. Itu yang Tuhan janjikan. Mau memperolehnya semua di tempat ini? Amin. Saya aja mau, pasti saya percaya Bapak Ibu juga mau, ya. Jadi kalau Tuhan sudah katakan punya rancangan yang baik, ya, marilah kita raih rancangan Tuhan tersebut. Amin. Ya, kita raih. Bagaimana cara kita raih? Tentu ada tahap-tahapnya, ya. Tentu ada yang harus kita lakukan, ya. Jadi sore hari ini apa yang harus kita lakukan, ya? Kita dipesan bagaimana kita bisa menuai, ya, untuk dengan sukacita menuai, yaitu membawa buah sulung, ya. Kita dipesan oleh gembala supaya hari-hari ini kita membawa buah sulung. Katakan buah sulung, ya. Buah sulung bukan artinya tadi ada yang tanya kepada saya juga, ya, katanya biasanya kan awal tahun, ya, begitu dikasih gaji, semua gajinya kasih sama Tuhan. Salah, itu bukan, ya. Biasanya awal tahun kan kita bawa ucapan syukur, ya. Ucapan syukur ya tergantung hati kita, mau kasih semuanya mau kasih sebagian boleh, ya. Tapi kalau dikatakan buah sulung itu hanya sejumput, ya, sejumput sedikit aja. Karena kalau kita beri banyak itu sudah nggak alkitabiah. Katakan tidak alkitabiah, ya. Karena Tuhan mau porsi yang pas sehingga berkatnya juga pas. Amin. Ya. Jadi pada waktu kita memelihara hari raya buah sulung ini setelah Paskah, ya, setelah Paskah kemudian ada hari raya roti tidak beragi, ya, kemudian langsung dirayakan juga hari raya buah sulung, ya. Maka di situ orang-orang Israel biasanya membawa seberkas daripada hasil pertanian mereka, ya.
hasil ladang mereka. Mereka membawa seberkas ke hadapan baiknya Tuhan gitu. Supaya apa? Supaya mereka diberkati. Katakan diberkati. Amin. Ya, jadi pada waktu Tuhan katakan, aku punya rancangan yang gilang gemilang kepadamu. Ya, tapi apa yang harus kita lakukan? Kita bawalah buah sulung sejumput tadi. Ya, supaya apa? Supaya kita diberkati. Amin. Ya, jadi sekali lagi saya percaya waktu kita pacaran, ya, waktu kita masih manis-manisnya sama mantan pacar kita yang sekarang jadi istri kita mungkin ya, atau suami kita, pasti waktu pacaran apa? Manis ya, pasti selalu memberi, betul nggak? Ya, memberi dan memberi kan, memberi apa aja, mungkin bukan waktu saja memberi, pasti juga dompet kita ikut memberi dan lain sebagainya ya. Jadi kasih kadang-kadang itu identik dengan memberi, amin. Ya, apalagi dengan Tuhan. Tuhan katakan, saya memberi engkau rancangan damai sejahtera. Ya, Tuhan juga nggak minta semuanya. Sebetulnya juga semuanya milik Tuhan, betul nggak? Betul nggak? Apa yang ada pada kita itu semuanya kan milik Tuhan ya. Kan Tuhan yang berkati kita, kan Tuhan yang jadikan kita berhasil. Ya, sehingga kalau hari ini Tuhan katakan bawa buah sulung sejumput, nggak semuanya kan. Saya percaya kita tidak akan berat hati. Amin. Mari kita lihat di firman Tuhan di Keluaran 23 ayat 16. Keluaran 23 ayat 16, kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu, menabur di ladang. Demikian juga hari raya mengumpulkan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang ya. Jadi waktu kita memberikan buah sulung, itu buah bungaran itu buah sulung ya. Maka saya percaya kita akan menuai ya. Apa yang kita tuai? Ya, kita akan menuai gandum, anggur dan minyak. Ya, itu yang sering kita dengar, betul? Dalam kehidupan kita ya. Jadi sekali lagi kenapa Tuhan sangat menyuruh kita untuk memberikan perhatian khusus kepada buah sulung. Ya. Mari kita lihat di firman Tuhan sekali lagi di Yeremia 5 ayat yang ke-24. Karena Tuhan adalah mempelai pria kita, ya, kita adalah mempelai wanitanya. Jadi sekali lagi nggak mungkin ada rancangan yang jahat untuk, kan biasanya kalau orang mau pacaran mau apa kan pasti kan sudah punya rencana-rencana yang baik, betul nggak? Ada nggak yang pacaran misalnya punya rencana jahat? Yuk nanti kita narkoba yuk, ada nggak? Nggak ada kan? Yuk nanti kita sampai simpang sana kita mencuri yuk, kita merampok yuk, nggak ada ya. Tapi apa yang mereka akan lakukan? Mereka akan saling mengasihi satu dengan lain, bahkan berusaha memberi perhatian, berusaha memberi sesuatu sehingga boleh saling mengasihi. Saya percaya juga hubungan kita dengan Tuhan juga begitu, amin. Ya, di dalam kitab Yeremia 5 ayat 24 mari kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen ya. Jadi sekali lagi waktu kita merayakan Paskah, kita merayakan roti tidak beragi, itu adalah hujan awal ya. Itu adalah janji Tuhan bagi kita ya, menurunkan hujan ya. Kita nggak sanggup turunkan hujan, betul nggak? Hanya Tuhan yang sanggup turunkan hujan. Sanggup nggak Anda turunkan hujan? Ya, mungkin jadi kayak pawang hujan yang kemarin yang di Mandalika, bukan? Bukan ya. Hanya Tuhan yang sanggup ya, karena ya Tuhan pemilik bumi ini, Dia yang sanggup turunkan, kita nggak sanggup ya. Jadi sekali lagi hujan juga kadang-kadang berbicara berkat ya. Hujan juga kadang-kadang berbicara Tuhan sendiri ya, Tuhan yang turunkan hujan. Jadi kalau kita ingat waktu masa Nabi Elia ya, Nabi Elia berdoa katanya 3,5 tahun gak turun hujan, sehingga terjadi kekeringan yang luar biasa ya. Terjadi satu kekeringan, bahkan untuk panen juga tidak ada karena nggak ada air ya. Masa bercocok tanam tidak bisa karena kenapa? Karena nggak ada pengairan untuk sawah-sawah gitu ya. Sehingga
terjadi masa kelaparan. Jadi saya percaya hujan itu juga berbicara tentang lawatan Tuhan. Amin. Ya, kita perlu hujan nggak? Perlu. Kadang-kadang hidup kita ini juga digambarkan seperti tanah. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita perlu hujan yang membasahi sehingga tumbuhlah benih-benih dalam hidup kita. Ya, tumbuhlah untuk mengasihi Tuhan benih-benih tadi. Karena waktu kita kering, ya, waktu kita kering, mungkin kadang-kadang kita dilanda masalah, kita kering. Kadang-kadang kita dalam bisnis kita jatuh, kita kering, ya. Mungkin dalam apalagi banyak ya, dalam berhubungan, dalam keluarga, dengan anak kita dan lain sebagainya, kita mengalami kekeringan. Kita butuh hujan. Katakan butuh hujan. Ya, kita butuh hujan, ya, yang akan membasahi kita, yang akan menyiram hati kita sehingga hati kita menjadi tenang. Ya, sekali lagi Daud juga mengatakan, engkaulah gembalaku. Kan dia Daud katakan Tuhanlah gembalaku. Ya, yang selalu membawa dia ke air yang tenang, ya, yang selalu bahkan membawa dia ke padang yang berumput hijau. Bahkan di dalam lembah kekelaman, bagaimana? Tuhan ada bersama dengan dia. Ya, jadi sekali lagi kita jangan takut dan khawatir. Katakan kanan kiri, jangan takut dan khawatir. Ya, kenapa? Karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Ya, Immanuel. Selalu ingat, Allah bersama kita. Sampai kapan? Sebulan, 2 bulan? Enggak. Sampai masa putih rambut kita. Dikatakan dalam firman Tuhan, Dia Allah yang menggendong kita. Ya, artinya sampai menutup mata nanti pun kita kembali ke rumah Tuhan. Tuhan tetap bersama dengan kita. Amin. Luar biasa? Luar biasa, ya. Jadi sekali lagi saya percaya, saya sangat percaya dengan iman saya, kita juga akan merayakan kenaikan Tuhan. Tuhan naik ke surga, ya, untuk membuktikan, ya, bahwasannya surga itu betul-betul ada. Amin. Ya, karena kalau Tuhan hanya bangkit dari kematian, enggak naik ke surga, surga belum tentu ada, betul enggak? Ya, tapi Tuhan justru naik ke surga untuk membuktikan pada kita, surga itu nyata. Amin. Ya, surga itu nyata bagi kita. Jadi kalau kita pulang ke surga. Amin. Ya, bukan pulang ke bukan pulang tempat yang lain, ya. Asal dia harus percaya Tuhan. Tapi kalau dia nggak percaya Tuhan, ya sayang sekali. Ya, harus percaya Tuhan. Amin. Jadi pada waktu kita bawa buah sulung kepada Tuhan, ya, maka buah sulung itu akan dikuduskan di dalam rumah Tuhan, sehingga Tuhan senang dengan persembahan kita, sehingga Tuhan akan menurunkan berkat-berkatnya kepada kita. Amin. Ya, Tuhan akan memberikan hujan pada masanya, ya. Tadi dikatakan hujan awal. Ya, Tuhan itu adalah waktu kita memasuki awal tahun, Tuhan adalah kepala tahun. Ya, yang akan memberkati kita dari awal tahun sampai akhir tahun. Kenapa kita perlu Tuhan, Bapak Ibu? Kenapa? Karena kita nggak tahu, ya, 1 jam ke depan apa yang terjadi. Kita tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Tadi saya mau kemari aja, sampai tengah jalan hujan. Ya, deras sekali, ini masih basah sedikit. Ya, saya nggak tahu, tiba-tiba kirain masih sempat kemari kan, tiba-tiba hujan deras. Terpaksa saya harus merapat ke kiri dulu kan. Ya, itu sesuatu yang harus kita hadapi. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Kita lemah, kita manusia nggak tahu apapun. Kita perlu Tuhan. Jadi tadi pun bergumul Pak tadi. Ya, berdoa juga, Tuhan tolong Tuhan jangan sampai jam 5. Nanti nggak sempat kebaktian, ya. Jadi Tuhan betul-betul ajaib. Begitu 15 menit udah agak reda, udah bisa kemari. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan. Yes. Ya, Tuhan kita ajaib, betul-betul ajaib. Amin. Sekali lagi, selama bumi masih ada, maka ada hukum tabur dan tuai, ya. Itu yang harus kita perhatiin. Jadi biarlah hari-hari ini kita menabur yang baik. Karena firman Tuhan juga katakan, kasihilah Tuhan Allahmu, ya, di Matius 22 ayat 37. Itu menjadi pegangan bagi gereja kita, ya. Ini adalah kasih yang terutama. Kasih yang utama apalagi? Kasihilah sesamamu manusia, ya. Jadi salib itu betul-betul imbang, ya. Ada vertikal dan ada
horizontalnya. Jadi kita bukan hanya menunjukkan kasih kepada Tuhan aja, tapi sesama disikut, sesama dicita, ya kan? Sesama bila perlu dimaki-maki, nggak usah mengasihi, nggak, ya. Tapi malah Tuhan Yesus katakan, kasihlah sesamamu manusia, bila perlu musuh kita doakan. Anda tahu nggak kalau dulu ya sebelum Yesus datang itu gigi ganti gigi loh. Ya, jadi kalau misalnya ada orang mencuri, mungkin misalnya mencuri, mungkin contoh tangannya dipotong misalnya ya. Ini anggapan saya. Maka ya tangannya harus dipotong, kira-kira begitu. Gigi ganti gigi, ngerti ya? Misalnya ada yang meninju orang gitu. Jadi orang yang tinju tadi ya ditinju balik kan, kira-kira begitu ya. Ya, saling membalas dendam kan itu. Tapi Tuhan nggak suka yang begitu. Ya. Karena nggak selesai nanti kan, pukul-pukulan, bunuh-bunuhan kan begitu. Malah Tuhan Yesus datang betul-betul membawa perubahan, katakan perubahan. Ya, ada perubahan demi perubahan, betul-betul satu hal yang luar biasa. Kalau kita lihat kepada orang Yahudi ya, orang Yahudi sampai hari ini mereka memikul satu beban yang berat, satu kuk yang berat. Kenapa? Karena mereka punya peraturan yang begitu banyak yang harus mereka jalani. Anda tahu berapa peraturannya? Kalau kita tahu hukum Tuhan 10, berat nggak bagi kita jalani? Berat nggak? Berat nggak? Ada yang bilang berat nggak? Jangan mencuri, kasihlah sesamamu manusia, jangan ada padamu Allah lain. Itu 10 hukum Tuhan, betul nggak? Ya, tapi hukum Yahudi itu ada berapa? 600-an loh Bapak Ibu. 613, betul Pak Torang ya. 613. Sanggup nggak jalankan? Coba bayangkan. Saya rasa saya sendiri juga susah jalankan. Tapi Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus membawa satu perubahan, membawa satu pembauran, ya, membawa satu betul-betul transformasi. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan katakan lakukan 2 hal ini aja, yaitu apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Ya, berat nggak? Cuma 2. Makanya Tuhan katakan pikul aku yang kupasang, karena nggak berat. Cuma 2. Bukan 613 seperti yang dikatakan oleh Pak Torang ya. Jadi betul-betul Tuhan Yesus itu datang membawa perubahan demi perubahan. Tuhan Yesus nggak sembarangan membuat perubahan. Kenapa? Tuhan Yesus adalah rabi yang legitimate, ya, rabi yang betul-betul diakui oleh rabi-rabi yang lain. Buktinya apa? Nikodemus itu adalah rabi yang besar loh. Kalau waktu zaman Tuhan Yesus, dia adalah rabi yang betul-betul memimpin, sudah punya pengikut ya. Dan dia mengakui Tuhan Yesus itu rabi. Jadi Tuhan Yesus rabi di atas rabi, guru yang sempurna, amin. Ya, oleh karena itu setiap apa yang diberikan oleh Tuhan, waduh itu betul-betul luar biasa. Ya, oleh karena itu murid Tuhan yang 12 ini, ya, yang sudah mendalami pelajaran dari Tuhan, itu lebih dari rabi-rabi yang lain, lebih dari ahli-ahli Taurat, lebih dari orang-orang Farisi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus membawa perubahan dan mereka selalu mendengar apa yang Yesus ajarkan. Oleh karena itu Tuhan selalu mengajarkan apa? Perumpamaan demi perumpamaan. Ya, tidak pernah ini didapat dari rabi-rabi yang lain, tidak pernah. Ya, rabi-rabi lain cuma bahas hukum, tapi Tuhan tidak. Tuhan jelaskan perumpamaan demi perumpamaan sehingga mereka mengerti. Amin. Ya, kita lihat begitu hebatnya kekasih kita. Amin. Ya, Tuhan Yesus kita begitu luar biasa. Ya, sehingga Tuhan tidak mau hanya kita jadi pengikut biasa aja, tapi Tuhan mau kita betul-betul mengerti. Amin. Ya, betul-betul kita tangkap ya, sehingga firman itu hidup dalam hidup kita. Jadi pada waktu kita bawa buah sulung di hadapan Tuhan ya, kembali kepada buah sulung ya. Apa yang akan terjadi? Dikatakan kalau kita lihat di bentar ya, saya cari dulu. Maka dikatakan malaikat Tuhan akan berjalan di depan kita. Katakan malaikat Tuhan. Ya, kalau malaikat Tuhan berjalan di depan kita, bagaimana Bapak Ibu? Kita nggak usah takut.
Ya, malaikat Tuhan itu dahsyat loh, betul nggak? Kalau kita lihat di perjanjian lama, satu malaikat itu bisa membunuh berapa orang? Ribuan orang. Ya, pernah sekali kalau nggak salah waktu mereka bertempur itu satu malaikat membinasakan satu bangsa Amalek ya, nggak salah ya. Cuma satu malaikat membinasakan satu bangsa. Cuma satu malaikat loh. Bayangkan kalau Tuhan kirim legiun ya, satu legiun itu berapa ribu malaikat. Jadi saya percaya kalau malaikat berjalan di depan kita, maka siapa lawan kita? Ya, itu belum artinya Tuhan cuma kirim malaikatnya, belum Tuhan penyertaannya lagi. Ya, jadi saya sangat yakin dan sangat percaya bahwa pada waktu kita membawa buah sulung, ya, persembahan buah sulung tadi yang tidak seberapa tadi, maka saya yakinnya dalam hidup kita penjagaan Tuhan itu total, katakan total, ya, total dalam hidup kita, ya, seperti sebelum Ayub jatuh dalam pencobaan iblis, ya, itu iblis tidak bisa menyentuh kehidupannya. Kenapa? Karena ada pagar, katakan pagar, ya, pagar Tuhan sekeliling kehidupannya, ya, atas hartanya yang bergerak maupun tidak bergerak, semua dilindungi. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi dia. Seperti hari ini Tuhan mengasihi Anda dan saya. Saya percaya semua kita dipagari. Amin. Ya. Yang penting kita sungguh-sungguh. Ya, yang penting kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Benar-benar cari Dia, ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, saya percaya sekali lagi dengan sepenuh hati, maka apapun yang Anda minta, ya, nggak mungkin nggak Tuhan berilah. Ya, yang penting kita setia, ya. Doa kita, saya ingat ya waktu saya berdoa untuk keselamatan orang tua saya, ya, orang tua saya waktu papa saya masih hidup. Papa saya itu adalah seorang dukun, ya. Papa saya itu ahli kwamya, ya. Papa saya ahli Hong Shui. Dia bisa lihat Hong Shui, dia bisa meramal nasib, ya. Jadi, tapi yang saya lakukan apa sebagai anak Tuhan, ya? Saya tetap doakan dia, karena saya mau supaya firman Tuhan katakan satu orang percaya maka seisi keluarga diselamatkan, ya. Jadi pada waktu di FA, pada waktu saya sendiri atau bersama dengan istri saya, kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Kita berdoa terus. Gak salah di atas 10 tahun lah saya berdoa, ya. Dan yang luar biasanya kalau saya boleh saksikan di sini, waktu papa saya masuk rumah sakit, ya. Masuk rumah sakit terakhir, ya udah susah bicara karena memang dia alami yang namanya gagal paru-paru, ya. Gagal paru-paru, bukan COVID ya, waktu itu belum ada COVID ya. Jadi pokoknya udah dimasukin selang demi selang lah, nggak bisa bicara lagi, udah susah. Cuman saya pernah doakan dia pada waktu dia masih sakit-sakit dan dia bersedia didoakan. Dia artinya mungkin udah menyerah ya, mungkin udah cari dewa sana sini tapi nggak bisa sembuh. Jadi saya juga doakan dia dalam nama Yesus, dia mau. Dan setelah itu dia sakit berat. Kemudian tiba-tiba ayah saya mengalami koma, ya. Waktu koma saya yang sibuk karena ayah saya belum dalam Tuhan. Saya langsung waktu itu gundah gulana ya, hati saya udah nggak enak. Saya langsung doa sama Tuhan di rumah. Saya kunci kamar doa. Kan Tuhan katakan kuncilah kamarmu dan berdoalah maka Tuhan di tempat yang tersembunyi akan membalas doa kita. Amin. Itu terjadi, ya. Saya kunci kamar, saya doa. Waktu itu betul-betul keluar semua gundah gulananya, apa yang dalam hati ini keberatan keluar semua. Saya katakan, Tuhan tolong papa saya belum selamat, ya, tolong Tuhan, tolong. Biarlah firman-Mu itu terjadi, satu orang percaya sisi keluarga diselamatkan, ya. Yang ajaibnya begitu selesai berdoa nggak lama, abang saya telepon, papa bangun dari koma. Waduh, puji Tuhan, langsung saya ambil kesempatan waktu itu ke rumah sakit, ke ICU, ya. Langsung saya tanya papa saya, papa mau dibaptis nggak? Ya, papa saya kan udah sering dengar tentang Tuhan Yesus, ya, udah sering dengar. Jadi saya langsung pantang dia, mau baptis nggak? Kan dia nggak bisa ngomong ya, dia cuma gerakkan jari, ya, mau, kira-kira begitu ya. Jadi waktu dia bilang, saya bilang kalau papa mau tolong gerakkan salah satu badan,
ya mungkin jari kaki atau jari tangan, dan dia gerakkan, tandanya dia mau, ya. Begitu dia mau, saya kontak gembala, dan puji Tuhannya waktu itu papa saya dirawat di rumah sakit Metodis, ya. Yang ajaibnya adalah waktu saya telepon gembala ada di Pasar Rame, deket-deket tinggal jalan kaki. Bayangkan itu pekerjaan Tuhan itu, ya. Kalau hari ini saya telepon gembala, mungkin aja gembala bisa bilang, oh saya lagi di Jakarta, lagi pelayanan, atau lagi di mana, kan bisa aja, ya. Tapi hari itu lagi santai, ya, ada di Pasar Rame lagi shopping gitu, tinggal jalan kaki, Pak Lugimin, ya. Jadi saya telepon gembala saya, dan gembala saya tinggal jalan kaki datang. Kemudian papa saya betul-betul dibaptis, walaupun di tempat tidur, ya, bukan artinya di selam gitu, enggak, ya, karena kan kondisinya enggak memungkinkan, ya, dengan sebuah aqua itu tadi. Tapi yang luar biasa, saya melihat betul-betul doa saya itu yang sekian tahun itu betul-betul Tuhan jawab. Amin. Ya, papa saya yang secara pikiran nggak mungkin, dia tukang khoamiat, dia tukang ramal nasib kok. Gimana bisa percaya? Kalau saya pernah sekali menginjili dia, ya, itu terjadi debatan, katanya kamu bodoh, kamu Tuhan Yesus baru datang ke berapa tahun, ya kan? Kita sudah lama, ya, Buddha itu udah lama, katanya begitu, ya, kira-kira begitu. Terjadi perdebatan sehingga dia tidak mau percaya. Tapi Tuhan punya cara, amin. Ya, Tuhan punya cara untuk menyelamatkan orang, ya, berbagai cara lah mungkin. Tapi ya cara papa saya mungkin jangan diikuti lah, mungkin sakit kan. Tapi terakhir waktu dia meninggal udah dalam Tuhan, ya, udah dibaptis. Waktu meninggal malamnya saya juga mimpi dia lagi. Papa saya datang bilang terima kasih, ya, dia bilang gitu sama saya, ya. Dia ngomong-ngomong, kita ngobrol-ngobrol. Karena kenapa? Karena papa saya kan kehidupan lamanya adalah sebagai seorang khoamia, ya. Bahkan adik-adik papa saya, bibi saya semua bilang gara-gara kamu dia mati menggenaskan. Nanti dia datang pada hari keberapa biasanya kalau udah meninggal? Hari ke-7, ya Pak, ya. Ya. Nanti dia jadi hantu, nanti dia kejar kamu. Saya bilang nonsense, saya bilang. Dia baru meninggal, saya udah mimpi dia bilang kamsia sama saya. Kenapa? Karena udah kenal Yaso, ya, udah kenal Tuhan. Jadi saya percaya sekali lagi, waduh, Tuhan itu betul-betul sangat memperhatikan keselamatan keluarga kita, amin. Ya, yang penting kita mau. Kalau kita mau, pasti Tuhan akan menolong dan turun tangan, ya. Jadi sekali lagi buah sulung harus kita perhatiin, ya. Yang kedua yang harus kita perhatiin yaitu perhatikan pembangunan rumah Tuhan yang ada di Sumatra Resort, ya. Karena ingatlah, pembangunan rumah Tuhan itu ada berkat yang tersendiri juga bagi kita, ya. Waktu kita membangun rumah Tuhan, maka ada hadirat Tuhan. Karena kalau hari ini nggak ada gereja, gimana kita ibadah, betul nggak? Ya. Jadi marilah kita memperhatikan pembangunan rumah Tuhan, amin. Ya. Jadi sekali lagi biarlah waktu kita datang membawa buah sulung, ya, kita datang memperhatikan rumah Tuhan, maka saya sangat percaya rancangan Tuhan, damai sejahtera, rancangan yang luar biasa itu akan turun atas kita semua, amin. Ya, mari saya undang kita pakai berdiri. Biarlah sore hari ini kita belajar dari seorang Raja Salomo, ya. Raja Salomo punya apa? Punya semuanya. Dia bukan saja punya hikmat yang begitu luar biasa, ya. Dia dikatakan adalah raja yang paling punya hikmat di seluruh bumi. Bahkan raja-raja dari negeri lain juga datang untuk mendengarkan dia, ya. Sesudah itu apa lagi? Dia masih punya istri yang banyak, ya, jangan diikuti, ya. Tidak boleh diikuti, ya. Istrinya 1000 loh, ya. Kita punya istri satu aja kurasa udah susah, ya. Ini 1000 pula ini, gimana pula itu, ya. Tapi pada akhirnya, walaupun dia jatuh, ya, dia jatuh dalam penyembahan Baal, tapi pada akhirnya Raja Salomo dia bertobat dan Tuhan mengampuni dia. Dan dia menulis 3 kitab. Amsal, dia tulis kitab Pengkhotbah dan Kidung Agung, ya. Di kitab Pengkhotbah dia selalu katakan sia-sia, semuanya sia-sia. Apa yang saya miliki sia-sia. Ya, istri saya yang banyak itu juga sia-sia. Ya, harta saya yang banyak juga itu sia-sia. Kenapa? Tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Amin. Ya, jadi kita perlu Tuhan dalam segi kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita.
Oh, haleluya. Sungguh Tuhan, kami perlu Engkau dalam setiap segi kehidupan kami. Biarlah Engkau yang menjadi kepala tahun dalam hidup kami. Biarlah Engkau menurunkan hujan awal dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga biarlah tanah kehidupan kami dipenuhi ya Tuhan dengan hujan-Mu ya Tuhan. Sehingga biarlah kami boleh menuai gandum ya Tuhan, anggur maupun minyak ya Tuhan. Biarlah jemaat-Mu di tempat ini jemaat yang berkemenangan ya Tuhan. Jemaat yang hidup dari satu kemuliaan kepada kemuliaan-Mu yang lain ya Tuhan. Yang hidup dari satu anugerah kepada anugerah yang lebih lagi. Tuhan yang mengangkat umat-Mu naik ya Tuhan menjadi kepala bukan ekor. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih untuk sore hari ini. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus mari kita yang diberkati. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu sekalian. Warta tambahan pada minggu ini yaitu yang pertama, di dalam gedung Sutomo Tower tidak diperbolehkan merokok. Yang kedua, selama mengikuti ibadah, jemaat dihimbau tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga, akan diadakan penyerahan anak pada minggu kedua tanggal 8 Mei 2022. Bagi Bapak Ibu yang ingin penyerahan anak, segera mendaftarkan nama anaknya pada pengerja setelah ibadah ini. Yang keempat, ibadah FA akan diadakan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 jam 20 WIB di rumah Bapak Harefa yang bertempat tinggal di Jalan Raja Wali 1 nomor 135 Perumnas Mandala. Bagi jemaat yang tinggal di daerah Mandala boleh bergabung dengan FA di rumah Bapak Harefa. Ibadah FA di tempat ini di setiap minggu kedua hari Jumat pada pukul 18.30 WIB. Mari kita hadir mengikutinya dan mengajak teman-teman yang lain. Yang kelima, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan ruangan ibadah ini. Dan yang keenam, marilah kita membawa lebih banyak jiwa untuk beribadah bersama di minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Berakhirlah ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalammu. Kaulah aku jauh darimu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan pujian ini. Oh, setiaplah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersama. Dia yang memberi kekuatan, memberi kekuatan, memberi kekuatan, memberi kekuatan. Sekali lagi, memberi kekuatan, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya.
Haleluya. Hati kami berlimpah dengan penuh ucapan syukur, karena kami percaya Engkau Allah yang setia bagi setiap kami. Engkau Allah yang memberikan pengharapan kepada kami. Engkau yang telah mencurahkan kasih-Mu berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, yang rela mati dan bangkit. Dan 40 hari Engkau menampakkan diri kepada setiap kami. Dan di hari ke-40 Engkau naik ke surga. Dan Engkau berpesan pada kami supaya kami tetap tinggal diam menunggukan janji Bapa. Dan kami percaya ya Tuhan, kalau nanti di bulan Juni kami akan mengalami pencurahan Roh Kudus. Maka hari ini Tuhan, Engkau mempersiapkan hati kami untuk kami siap untuk menuai seperti apa yang difirmankan oleh Bapak Pendeta kami. Dan di saat kami Tuhan boleh menuai di Hari Raya Bungaran ini, kiranya Tuhan kami boleh membawa sejumput persembahan kami untuk Engkau, untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pesan-pesan-Mu hari ini ya Bapa. Dan kami berdoa mengangkat tangan kami buat Bapak Pendeta Faisal. Oh Rabasika Rabataka Nama Sanda Baba. Penyertaan-Mu sempurna atas hidupnya ya Tuhan. Limpah-limpahkan hikmat-Mu, pengurapan-Mu yang lebih lagi ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, diberkati hamba-Mu beserta keluarganya, kemanapun keluar masuknya hamba-Mu, sertai dengan tanda-tanda ajaib ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami bersyukur Tuhan, buat jemaat yang setia boleh datang bersama-sama memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau limpahkan suami-suami yang mengasihi istri. Istri tunduk kepada suami dan anak-anak, takut hormat kepada orang tua ya Tuhan. Amin. Dan kami percaya setiap keturunan kami, anak-anak kami diberkati. Yang bersekolah Kau berkati 10 kali lipat lebih pintar dari orang lain ya Tuhan. Amin. Dan ada keluarga kami yang belum bekerja ya Tuhan, Engkau bukakan tingkap langit-Mu, curahkan berkat-Mu, mendapat pekerjaan yang terbaik ya Tuhan. Yang bekerja Engkau menjadikan pemimpin-pemimpin di tempat kerjanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengusaha-pengusaha yang ada di tempat ini berkati Tuhan. Berkati Tuhan, sehingga kami percaya ada cabang-cabang buka yang baru untuk perusahaan dan usahanya ya Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Dan kami percaya Tuhan Engkau bekerja lebih di awal-awal ini. Hujan awal itu terjadi buat jemaat-Mu yang ada. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bukankah Engkau Allah yang setia, dan kami akan belajar setia untuk selalu datang beribadah, menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kalau nanti Tuhan ada yang membawa persembahan Tuhan, persembahan umum, persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan, lebih-lebih buah sulung, kami berdoa tingkap-tingkap langit-Mu terbuka, curahkan berkat-Mu berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Dan hari ini kami percaya ya Tuhan, kehadiran-Mu di tempat ini melakukan suatu mujizat yang besar ya Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Dan kami percaya kalau ada yang datang dalam keadaan sakit, maka dia akan menjadi sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa mengangkat tangan kami buat saudara-saudara kami yang gak bisa hadir. Seperti Engkau melawat kami di tempat ini ya Tuhan.
Bukankah Engkau Allah yang tidak terbatas oleh tempat dan ruang ya Tuhan. Seperti Engkau melawat kami hari ini, lawatan-Mu itu sempurna buat saudara-saudara kami. Dan kalau ada yang sakit minggu depan dalam keadaan sehat, boleh sama-sama berkumpul untuk memuliakan nama-Mu di tempat ini. Haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you. Dari tempat ini kami sepakat mengangkat tangan kami Tuhan, membuat pemimpin-pemimpin bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Diberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami Indonesia. Roh takut akan Tuhan itu ada pada setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Itu dari pusat Tuhan, dari presiden sampai pemimpin terendah di daerah ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Di Jakarta, Bapak Insinyur Niko Netorharjo bersama 4 deputinya, keluarga besar GBI Medan Plaza, Bapak Bambang Yonan, Bapak Edi, dan bersama wakil-wakilnya Tuhan. Lebih-lebih gembala kami tempat ini Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu Tuhan ada pada gembala kami tempat ini. Tambah-tambahkan hikmat buat pemimpin-pemimpin rohani kami, visi yang baru Tuhan, supaya banyak memenangkan jiwa. Kota Medan dimenangkan untuk Tuhan, bangsa-bangsa dimenangkan untuk Tuhan. Dan kami percaya di daerah Sutomo Tower ini dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Nama Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Rumah-Mu akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, diberkati hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini Tuhan, dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan bangsa Rusia dan Ukraina ya Tuhan, ada kedamaian sejahtera, dan kami percaya tidak ada bangsa-bangsa yang berseteru. Dan kami juga mengangkat tangan kami buat Indonesia ya Tuhan. Perekonomian di Indonesia menjadi baik ya Tuhan, politik menjadi baik. Kami percaya menjelang pemilu di tahun 2024 tidak ada persengketaan Tuhan, tidak ada gontok-gontokan, tetapi kami percaya malaikat-Mu Kau kirimkan berjaga-jaga. Amin. Indonesia dalam keadaan damai. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tuhan, kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom, shalom Yerusalem. Diberkatilah kota kudus-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya tangan-tangan yang memberkati kota kudus-Mu akan diberkati berlimpah-limpah. Kesejahteraan dan sentosa yang ada di lingkungan tembok-Mu dan pagar-Mu ya Tuhan, itu mengalir buat Indonesia, itu mengalir buat kota Medan. Amen. Itu mengalir buat jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Bapak. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Kasih sayang daripada Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita semuanya mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Mari kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh memasukkannya ke dalam amplop yang tersedia dan menyampaikannya ke dalam amplop, ke dalam kotak yang tersedia pada pintu keluar. Sampai jumpa hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku.
kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan kami percaya Tuhan, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa